diharapkan bisa untuk kemacetan di kawasan Jalan Raya Tagok Padalarang hingga Jalan Raya Ciburui, bahkan Cipatat ya. Jadi berdasarkan jadi kita hanya melakukan pemodelan yaitu untuk kondisi di Jalan Raya Ciburuinya itu, karena kondisi existing kelas pelayanan raya jalan adalah kelas pelayanannya ya, terus di mana tingkatnya itu sekitar 0,90 SMP per jam. Jadi dilakukan dengan mengasumsikan pergerakan dan pergerakan eksternalnya. Selanjutnya ada asumsi pemodelan kendaraannya, di mana total dari 100 pergerakan di Kecamatan Padalarang itu kendaraan bermotornya itu akan 20% dialirkan ke jalan lingkar, sedangkan kendaraan kecil itu 30% lingkar dan 50% itu ke jalan lingkar. Sehingga didapatkan pemodelan penggabungan. Ini ada di something-nya, Pak. Jadi untuk pengalihan 20% ternyata tidak berpengaruh hanya di kelas E. Untuk pengalihan 30% juga tetap di kelas E. Untuk penggabungan dari dua model ini juga masih di kelas E. Tapi kalau kita menggabung ketiga pemodelan itu bisa turun menyampai kelas C atau stabil ya. Standar itu 0,49 sampai 0,74. Jadi berdasarkan kajian ini dapat dikatakan kita melakukan tiga pemodelan yang pengalihan 20% kendaraan bermotor, 30% kendaraan ringan, dan 50% kendaraan berat. Ini bisa diterapkan di jalan karena dapat menurunkan kelas pelayanannya. Gitu. Terus juga pembangunan jalan lingkar juga dapat dikatakan juga cukup efektif gitu. Namun juga pemerintah mengasihkan angkutan umum lagi, Pak, sehingga akan menurunkan angka kemacetan di Padalarang ini. Terus selanjutnya ada analisis untuk rencana angkutan umum itu sendiri. Jadi ini adalah rute angkutan umum yang tersedia. Ada Transpasundan sama angkutan kota ya. Dan selanjutnya juga ternyata di Zoom. Kan saya udah bilang kemarin. Ya, di sini Cipatat, Saguling, Batu Jajar, Cimahi, Parongpong, apalagi Cikalong ini nggak ada keperluannya di studi kita. Keperluan kita cuma Padalarang. Jadi ini di Zoom aja digedein gitu. Jadi biar ya. Iya, Pak. Ini di Zoom aja. Terutama untuk penampilan di PPT ya. Iya, Pak. Ya. Karena kita nggak ada keperluannya sama Cipeundeuh, Cikalong, ini nggak ada perlunya gitu. Kecuali kalau untuk lihat orientasi kecamatan Padalarang, oke, ada kecamatan lainnya. Tapi kalau kita sudah masuk ke perencanaan di kecamatan itu, ya udah ini di Zoom aja gitu. Ya. Iya, Pak. Nanti akan jadi berdasarkan aja lah gitu. Sama Cipatat keambil sedikit gitu. Ya. Berdasarkan pusat kegiatan juga di sini ada titik pusat kegiatannya. Di mana Laksana Mekar sama di Cimarang sini masih ada yang belum terhubung oleh angkutan kotanya. Terus juga berdasarkan tata guna lahan di desa Cimarang juga masih peruntukannya untuk permukiman kawasan perdesaan ya. Nah, untuk di Laksana Mekar ada campuran, Pak, ada industri juga sama ada permukiman juga. Tapi berdasarkan kondisi existing itu sendiri, di Cimerang ini emang dipenuhi oleh permukiman, Pak. Tapi dia belum dilewati oleh, apa sih, di sini juga, Pak, di Desa Laksana Mekar, di sini-sini masih banyak permukiman, Pak. Nah, jadi, sehingga mungkin dibutuhkan untuk penambahan trayek sih, Pak, di sini. Penambahan trayek? Penambahan trayek dasarnya apa? Ini, Pak, masih ada belum terjangkau, Pak. Terus juga di daerah Desa Cimarang itu kemarin itu kalau nggak salah mereka tuh ada yang nyewa angkot, Pak, dari apa ya, Cimahi itu buat di sana penggunaan modanya seperti apa? Iya Pak. Ya. Jadi kalau ya, kan, ada data yang nyewa angkot segala macam, ya di ini gitu. Maksudnya harusnya ada survei sih ke warga itu mereka sehari-hari pakai apa gitu. Ya. Kalau memang sebagian besar kendaraan pribadi, ya memang harus dilayani berarti, gitu ya. Berarti rute aja kan, rekomendasinya tidak sampai jumlah kendaraannya kan? Iya.
dan Batu Jajar sekitar segini. Terus juga ya ada persimpangan angkot yang bersinggungan ya, tapi di sini kan kenapa ya kita nggak bisa, ini trayek ini tetap dipertahankan Pak, tapi karena emang ini bukan kewenangan tetapi provinsi, jadi memang harus masih dipertahankan. Terus selanjutnya juga untuk yang halte ya, kita juga diperlukan untuk pengintegrasian haltenya. Itu Transmetro Pasundan atau angkot? Yang mana Pak? Yang tadi kata kamu dipertahankan karena bukan kewenangan Bandung Barat itu apa? Pak, di Padalarang Cimahi Pak. Oh, disertakan direkomendasi itu penataan angkutan antar batas wilayah gitu, antar wilayah gitu. Jadi pengusulan untuk penataan angka gitu. Tapi itu kan kewenangannya provinsi tapi diusulkan gitu. Ya Pak. Ya. Ya, ini selanjutnya juga kita juga perlu untuk mengintegrasikan untuk tentang lainnya ya Pak ya. Dan di sini ini masih yang kemarin, jadi kita dengan mempertimbangkan salah satunya itu juga yang dilewatin oleh trayek-trayek angkutan kota ya. Jadi satu di sini dekat teras stasiun dan alternatif dua di Jalan Gedung 5. Tapi berdasarkan udah cari-cari literatur juga, ternyata lokasi penempatan terminal kan untuk berada di Gedung 5 Pak. Jadi berdasarkan standar luasannya itu sendiri ya, karena juga standar luasannya itu di Permen nggak ketemu Pak, tapi saya nemu ini ada standar luasan terminal tipe C yang tersedia ada lahannya sekurang-kurangnya 2.000 meter persegi Pak dari SNI tahun 2004. Ini ada dari kajian penentuan lokasi terminal angkutan di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Sedangkan di sini saya punya 2 tapak yang ukurannya 1 hektar. Ya, itu ada standar luasan terminal tipe saya itu dari kajian alternatif penempatan terminal C di Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka, Pak. Terus juga selain itu juga nilai tingkat loss kondisi existing di Jalan Gedong 5 itu juga rendah ya Pak, sekitar 0,35 kelas pelayanan B. Juga berdasarkan arahan dari RT RW KBB itu perencanaan pembangunan terminal tipe C di Jalan Gedong 5 ini Pak. Dan juga tersedia lahan yang memang standarnya itu adalah 1 hektar. Terus juga Gedong 5 merupakan ya Pak ya, dengan lebarnya 5 meter. Terus juga lokasi tapak juga berada di tempat yang datar, tidak perlu lagi biaya pengurukan ya. Lokasi juga ini adalah lahan kosong yang juga dekat dengan pusat aktivitas kegiatan sehingga dapat meningkatkan minat masyarakat sebagai sumber potensi penumpang. Ini bisa dilihat ada Pasar Gedong 5, ada TPS-nya, ini ada Pasar Kagok Sementara, dan juga ada terus jaringan rute angkutan umum juga banyak yang lewat sini Pak untuk muter balik dia Pak. Dan juga dekat dengan permukiman penduduknya. Coba gambar yang tadi, coba lihat. Iya Pak. Ini utaranya kemana? Utaranya di atas ini Pak. Ke atas? Sana, iya, ke atas. Ini panahnya kuning ini apa? Oh, ini jalan itu Pak. Jadi dia satu arah ke sini Pak arahnya. Kalau Iya, jalan Tagok? Tagok di sini Pak, di bawah sini. Ah, di bawah. Ini kan stasiun Padalarang di sini. Ini belok ke sini Gedung 5 Pak. Nah, jadi ini Gedung 5 lulusan Oh, ke sini. ada jalan yang melawan arah seperti ini ya? Iya, jadi kayak belokan ini Pak, dia di Cihalium nih Pak. Nah, ini dia kayak. Nah, ini apa maksud saya tuh gini, maksudnya penampilan peta itu yang enak itu kalau buat PPT kayak gini. Jadi kelihatan ini stasiun Padalarangnya di mana daripada kamu pakai peta JIS. Peta JIS itu ya buat di laporan PPT lebih kelihatan kayak gini kan? Iya, Pak. Ya, kami ini gambar, oh saya jadi kebayang, oh ini stasiun Padalarang. Coba kalau ya peta yang tadi, saya nggak kebayang apa-apa itu, jadi kayak kamu gambar di kertas kosong gitu ya. Tentu ini stasiun Padalarangnya, ini jalannya kemana gitu. Jadi just kalau misalnya tadi saya tanya sesuatu, kamu ngejelasin, saya jadi kebayang, oh iya benar gitu. Ya. Kalau jalan Tagoknya berarti di sebelah kiri masih enggak? Iya, ke crop Pak. Iya. Maksudnya, kok di bawah sih? Iya. Ini panah ini tuh pergerakan kendaraan. Iya Pak, arah lajunya Jalan Gedong 5 jadi di sini ya Pak. Stasiun kan 2 arah. Nah, ini dari sini ke sini belok Gedong 5 Pak. Ini jalannya memang gini, memang ke arah sini. Iya Pak, jalannya ke situ. Kalau yang jalan ke arah sana berarti kan masih di sini kan? Yang jalan dari Padalarang dari Cianjur masih sebelah sini kan? Iya, itu Pasar Tagok.
Masih di sini kan? Ini kan Pasar Gedong 5, berarti Pasar Tagok di sini kan? Iya, Iya Pasar nggak? Tagok ya di sini betul, Pak. Oh, bukan di bawah kan? Benar-benar. Iya. Oh, ini Pasar Tagok itu, Pak. Kalau nggak salah ini kayak Pasar Tagok. Ya, Jadinya kan itu kan udah oh, selesai. iya. Kan Pasar Tagok yang baru di sini Iya, kan? iya betul, betul. Ya di sana lah gitu ya. Iya nggak? Iya, betul, betul. Nah, Betul, Pak. Benar. ya udah sok lanjut. Ya. Terus juga berdasarkan kajian ini juga Pak, ada morfologinya juga datar, jenis tanahnya juga, terus guna lahannya juga emang permukiman, terus memang secara pola ruang juga rencananya juga untuk kawasan permukiman, jadi perkotaan. Jadi kalau emang mau dari segi perizinan atau apa juga udah bisa dilakukan Pak. Nah, itu Terus ya ini udah ada ya tadi dijelasin ya. Nanti iya, dijelasinnya di laporan sok lanjut ya. laporan. Ada rerouting sih Pak. Jadi kelihatan nggak Pak? Iya. Jadi ini kan yang Nah, ini maksud item ini kan saya teh kecil banget gitu kan, pakai pakai peta Google Maps juga nggak apa-apa kalau untuk yang kayak ginian. Ini saya jadi kayak ngelihat apa nih, di mana ini, jadi kayak kamu ngegambar di kertas kosong, nama jalannya juga nggak ada kan, mana tuh nama jalannya, mana sengaja iya. dihilangin Pak. Jadi Iya, nggak iya, jelas Pak. orientasinya kan itu. Iya, iya. Makanya ini kamu nggak cuman buat studio ini, tapi nanti ke depan kelemahan mahasiswa itu kalau bikin kayak gini-gini itu cuma dipahami sama kamu doang, bahkan dosen penguji, dosen pembimbing aja suka nggak ngerti apa maksud kamu, apa kamu bikin kayak cacing-cacing ini teh kan. Saya boleh bilang kayak gitu kan, jadi kayak Iya, cacing-cacing iya, gitu. Kamu gambarin, ini kamu gambarin lambung orang, isi lambung orang, sini ada cacing, ini ada usus. Saya boleh bilang kayak gitu kan kalau nggak ada tulisan Transmetro Pasundan ini iya, ya. iya. Oh, ini cacingnya judulnya Transmetro Pasundan gitu kan, ya kan. Ya, Iya. makanya dibuat jelas, peta itu harus dibuat jelas. Kalau misalnya seandainya kecil gini nggak cukup, kamu gedein aja nggak apa-apa gitu, satu 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 atau Satu-satu. di overlay jangan satu-satu, bikin satu peta. Iya, Kamu bikin satu peta gede gini, satu peta segede gini ya, gitu. Terus di overlay jalurnya itu, jalur sini, terus kasih warna lain gitu. Ini terang line pertamanya, terang line kedua gitu. Terus iya, iya, Pak. ini feeder line gitu, ini feeder line ke sini. Terus kamu kasih tulisan gitu, Iya, Pak, iya. kayak gitu gitu. Jadi saya ngeliat apa ini mah kayak isi lambung orang, cacing isinya. Iya, Gitu. maaf, Pak. Jadi biar orang yang baca itu ngerti, jangan kamu dong yang ngerti gitu. Iya, iya. Oke. Ya, Bukan cuma buat sekarang ya, nanti tugas akhir juga sama. Tugas saya itu banyak banget yang kayak gitu kejadiannya. Bikin peta, bikin tulisan, itu cuma dimengerti sama kamu sendiri. Gitu. iya, Pak. Oke. Lanjut. Ini ada feeder penentuan itu Pak. Jadi kan di sini ada, tadi kan saya buat untuk trayek penambahan untuk di Desa Laksana Makar sama Cimarang ya Pak ya. Jadi dicecerkan. Nah, di sini tuh terdapat halte RS Karisma Cimareme A sama B ya, Transpasundannya. Cuman nggak berada di pas titik sini Pak. Jadi memang lokasi halte RS Cimareme A dan B itu dapat dipindahkan ke titik pertigaan sini Pak. Lokasinya. Sehingga tidak ada lagi misalkan ke arah kepada larang itu. Ya. Terus ini rute trayek angkutan umum secara keseluruhan, Pak. Ini. Terus ini ada lokasi terminal tipe C-nya, Pak. Jadi sama juga nih. Di mana? Gedong 5. Peta dasarnya juga nggak jelas nih, kayak kertas kosong juga sama, kan? Iya. Ya nggak? Iya, Pak. Apa kalau di PPT pakai Google Maps aja? Ya, ini pakai Google Maps Citra itu, Pak. Apa ya? Iya, kamu salah. Google Maps biasa yang biasa kamu kalau jalan pakai kendaraan, kan itu ada tulisan nama-namanya segala macam, apa-apa itu pakai. Iya, Pak. Mungkin itu sih, Pak. Baru yang Ya, nanti dilanjutin ke ini, itu udah sebetulnya udah solo, udah ini ya, udah hasilnya ya. Nanti tinggal rekomendasinya seperti apa. Nah, itu dirumuskan nanti hari Kamis sudah selesai, termasuk posternya. Saya udah kirim contoh posternya ke siapa tadi itu yang WS. Itulah.
Masuk. Kira kayak gitulah contoh poster ya. Cuma contoh doang, jadi memuat ininya gitu. Jadi nggak harus rigid. Ini Pak untuk yang Jacqueline Code di itu aja Pak. Ini lingkungannya sih Pak. Mana? Ini udah terlihat belum Pak? Iya. Ya, ini ada. Nah, sumber biayanya dari mana nih? Sumber biayanya dari mana? Pemerintah Pak. Nah, itu APBD. Terus kamu harus cek juga di APBD itu gimana kemampuannya, atau cek di RPJM daerah itu untuk dinas perhubungan berapa anggarannya. Hitung ada angkot berapa biji gitu. Terus angkot ada berapa? Misalnya angkot ada 500 kaliin 3 juta kan. Terus dikaliin 12 kan per tahun. Kamu lihat di RPJM ada nggak dananya gitu. Kamu search RPJM Kabupaten Bandung Barat. Ada nggak? Iya Pak. RPJ. Diperbaiki. Ini untuk sistem. Diperbaiki, ditambahin. Iya Pak. Sistem. Dan nih perda, tapi RPJM Bandung Barat. Dapat nggak kemarin RPJMD Kabupaten Bandung Barat? Dapat Pak, ada RPJMD-nya yang tahun 2018-2020. Situ ada anggarannya berapa? Nih, saya ya. Cara ngitungnya itu, iya Pak, jumlah angkot, gaji supir kan? Iya. Sama dengan berapa? Cek RPJMD itu cukup apa enggak? Belum lagi nanti kan operasional kan? Operasional itu ya kayak buat mobilnya gitu. Ada nggak sih? Nanti, oh ya sorry, ada biaya ini ya. Oh, harusnya kamu ngitung kemungkinan. Ini aja, kapasitas angkot berapa dikali frekuensi per hari dikali okupansi asumsi 65% aja ya. Ini bisa keluar kapasitas angkut per hari per angkot, bukan kapasitas angkut ya, bukan kapasitas apa ya, jumlah angkut, jumlah yang diangkut. Iya. Prediksi. Nah itu saya cat. Iya Pak. Nah dari prediksi itu yang diangkut dikaliin tarif sama dengan presiden yang angkut kali tarif kali jumlah angkot sama dengan pendapatan per hari. Nah pendapatan per hari dikali 365 sama dengan pendapatan per tahun, gitu hitungnya ya. Tapi pendapatannya pendapatan yang sesudah disubsidi ya. Iya Pak. Tapi kan ada lagi tuh. Ini kalau kamu udah dapat prediksi yang diangkut ya. Prediksi yang diangkut hari dikali 365 kali subsidi sama dengan total kebutuhan tuh dicat. Iya. Udah? Iya Pak. Ada lagi? Kepemilikan. Udah Pak.
Ya udah. Wah, itu Pak ada yang mau ditanyain. Yang untuk kita kan untuk proyeksi itu ya Pak, Proyeksi apa? apa? VCR yang jumlah kendaraan itu Pak. Hmm. Wit atau itu Nabila masuk dia? Iya Itu Pak, sih Pak, punten kita Pak. Ya bingung udah ininya selesai. sih Pak. Ada Bil. Pertumbuhan kendaraannya sih Pak. Soalnya pas kita itu Kenapa? itu tuh hasilnya minus terus nah terus juga tinggi banget, ada yang tinggi banget sampai 14% gitu Pak. Laju pertumbuhan Kalau kendaraan. misalkan kita Berapa asumsiin persen? gitu boleh. Berarti Iya Tah. Emang kalau misalnya laju pertumbuhan kendaraan tuh beda ya Pak? Kalau laju pertumbuhan sama. penduduk Pak, beda. Sama. Sama. Terus untuk kita kan juga kemarin sempat nyari. Coba. Saya minta data kendaraannya berapa dasarnya? Data dasar. Oh iya Pak. Mobil. Atas. Kirimin Yang yang itu atas, sih. Wit. Sebutin. Yang Saya proyeksi ada Ini lagi. Pak, yang Gitu. kuning ya. Sebutin. Motor Saya lagi flag. motor 322. Udah per jam aja deh. Iya. Terus, Oh ya, mobil? bentar. Bentar Pak, Yang per jam tadi yang di bawah motor 1000. mobil. Motor 1250 Pak. Tadi maaf salah. Mobil? Mobil itu 174. Terus angkot 4. 54. Ini kalau ngitung PCR itu bus. dijatuhin ya mobil sama angkot. Terus? Bus 32. Terus? Nya 0. Truk? Ya, bus atau truknya 32. Tak bermotornya 0. Oh, bus truknya. Ini kali ini MP dulu ya? Oh nggak, sorry. Kendaraan yang diproyeksi. 2002 berapa? 2022 berarti datanya? Iya. Iya. Oh, Iya. 5 per 5 tahun. Tapi per 1 tahun gitu Pak. Mana hasil? Di bawah Bil. Proyeksinya ini Pak, hasil proyeksi kendaraannya. Nah ya. Itu. Pertumbuhan kendaraannya berapa? 2%. Apa? Laju. 0,2%. Iya, 0,02. Iya, 0,02 sama aja. Pertumbuhan berapa? 2%. Bisa share screen. Rumus proyeksinya kok pakai apa? Pakai yang aritmatika Pak. Kali itu plus N itu berarti kurang ini pangkat ini kan ini di ini F4 ini ya. Udah benar.
Bapak itu untuk yang laju pertumbuhan itu kita asumsi aja 2% gitu boleh ya Pak. Kamu untuk yang pastinya. Kamu searching aja laju pertumbuhan kendaraan di Indonesia gitu ada. Oh, enggak. Itu sampai ini Pak, Kalau di sampai Indonesia 11% gitu ya. tinggi Pak. Enggak, kalau yang 11 mah yang Bandung, Wit. Yang Indonesia mah Kecil ya. 10% kalau yang Indonesia, nggak salah. Itu enggak Nggak apa-apa, apa-apa. 10%-an. Berarti tinggi ya, Yun. Mm-mm. Di ini kayak Pak, salah di 1 ditambah yang laju pertumbuhan, terus pangkatnya ini Pak, selisih tahun. Sama aja Pak ya? Ya, makanya selisih tahun ya. Iya. Salah. Plus